Di tengah keindahan alam Sumatera Utara, tersembunyi sebuah misteri yang memikat. Batu Lubang Sibolga, sebuah terowongan kuno yang menyimpan kisah sejarah yang kelam dan misteri yang tak terpecahkan. Terowongan Batu Lubang yang ada di Jalan Lintas Sibolga Tarutung yang letaknya berada di kilometer 8 kawasan Simalingkir, Desa Wulandolok, Kecamatan Sitohang, Sumatera Utara, merupakan salah satu warisan sejarah yang menarik. Terowongan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur, tetapi juga menyimpan kisah penting mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana sejarah Batu Lubang Sibolga? Simak video ini dan jangan lupa bagikan di sosial media kalian ya. Batu Lubang ini sudah tidak asing lagi didengar di telinga masyarakat Tapanuli, khususnya masyarakat Tapanuli Tengah, untuk menyebutkan dua terowongan batu yang harus dilewati pada saat melintas di Jalan Sibolga Tarutung. Terdapat dua buah batu berlubang besar yang terpisah panjangnya berbeda, yaitu sekitar berukuran 8 meter dan berukuran 10 meter. Jika dilihat sepintas, batu lubang tersebut terlihat alami seperti ciptaan tangan Tuhan. Akan tetapi, batu lubang ini menyimpan banyak misteri sejarah yang sangat bermakna. Melihat sepintas, memang banyak orang yang berpendapat bahwa batu lubang yang sebesar itu mungkin dikerjakan oleh tangan manusia. Tapi, sejarah membuktikan bahwa batu lubang ini tercipta dari salah satu sejarah kekejaman dari penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di Tapanuli Tengah. Salah satu tujuan Belanda datang ke Nusantara salah satunya adalah untuk memperoleh rempah-rempah. Pada awalnya, kedatangan mereka ke Nusantara ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahkan rakyat Indonesia sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa Belanda akan melakukan kolonialisme. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, pedagang-pedagang Belanda tersebut mendapatkan persaingan dari bangsa-bangsa lain, terutama dari negara-negara Eropa. Untuk bersaing dengan negara itu, akhirnya Belanda membentuk sebuah persekutuan dengan yang disebut dengan VOC. Melalui kongsi perdagangan VOC, inilah Belanda melakukan banyak monopoli dagang dan akhirnya berujung menjadi penjajahan. Pada tahun 1669, Belanda membuat persetujuan dengan Raja Barus untuk mendirikan loji. Loji merupakan benteng atau kantor company di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Loji ini ternyata berhasil menaruh perhatian para pengusaha tani rakyat yang pada akhirnya memberi pasokan hasil bumi yang sangat banyak pada saat itu. Setiap tahunnya, pasokan omset kapur barus tercatat sekitar 60% dari total hasil kapur barus diekspor Belanda ke Tiongkok dengan harga yang relatif murah. Disinilah bukti bahwa Belanda telah berhasil memonopoli perdagangan pada saat itu, sejak pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Tapanuli Tengah. Mereka membuat monopoli perdagangan, penduduk tidak diizinkan lagi membuat garam sendiri, sehingga mereka harus membeli garam yang didatangkan Belanda dari Pulau Jawa. Pada tahun 1842, Belanda mendirikan Karesidenan Tapanuli dan menetapkan Sibolga sebagai ibu kota Karesidenan. Karesidenan ini merupakan bagian dari Government Fund Sumatra West Coast atau Provinsi Sumatera Barat. Karesidenan ini terdiri dari 7 afdeling, yaitu afdeling Singkal yang dikuasai sejak 1840. Afdeling Barus dikuasai sejak 1839. Afdeling Sibolga dikuasai sejak 1841. Afdeling Angkola dikuasai sejak 1832. Afdeling Mandailing dikuasai sejak 1832. Afdeling Natal dikuasai sejak 1932 dan Afdeling Nias dikuasai sejak 1857. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi Belanda melakukan kerja paksa untuk membuat batu lubang? Kekayaan alam yang ada di wilayah Tapanuli Tengah pada saat itu
diperdagangkan oleh Belanda melalui Barus. Wilayah Tapanuli Tengah sebagai daerah pesisir sangat penting perannya terhadap keberlangsungan hidup di wilayah pegunungan seperti wilayah Selindung, Toba, Pulau Samosir, dan yang lainnya. Pasokan garam dan bahkan pokok lainnya harus dipasok Belanda ke wilayah pegunungan Selindung sampai Toba. Dari Baruslah disalurkan kebutuhan pokok di hampir seluruh pasar yang ada di wilayah Toba. Bahkan seperti daerah Selindung, daerah Hombang, daerah Tungka, daerah Holbung, dan Pulau Samosir hanyalah jalan setapak. Hal ini membuat jalur perdagangan sangat terbatas, sehingga pada saat itu hanya menggunakan jasa Hoda Beban yang mengangkut barang. Melihat keadaan ini, akhirnya Belanda berniat untuk memperlancar jalur dagang antara wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan. Belanda tentu saja mempertimbangkan keuntungannya yang akan mereka peroleh. Apabila penyaluran barang dilakukan dengan waktu singkat, maka akan membawa keuntungan yang sangat pesat bagi Belanda. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya jalur perdagangan antara Tapanuli Tengah dengan daerah Tapanuli dan Toba sekitar pada saat itu. Sebelum Batu Lobang dibuat, mereka harus melalui jalan setapak untuk melakukan transaksi perdagangan, yaitu jalan dari Barus menuju Dolok Sanggul. Jarak antara kedua wilayah ini bisa dikatakan cukup jauh, tetapi harus dilalui karena hanya jalur inilah jalur penghubung perdagangan saat itu. Jalan antara Sibolga dengan Selindung belum memadai sebagai jalur perdagangan sebelum Batu Lubang ditembus. Inilah pertimbangan pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli Tengah pada saat itu untuk membuka perdagangan Sibolga Tapanuli dengan memperlakukan kerja paksa. Sekitar tahun 1930-an, akhirnya kolonial Belanda mulai merintis jalan yang bisa menghubungkan Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Akan tetapi, mereka menghadapi kesulitan ketika terhambat oleh sebuah batu cadas yang sangat besar. Akhirnya, kolonial Belanda memaksa para tawanan perang yang ditawan oleh Belanda, bahkan rakyat pribumi. Tawanan Belanda ini adalah rakyat mencoba melawan penjajahan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Kolonial Belanda memaksa mereka untuk memahat batu besar itu tanpa belas kasihan. Mereka dipaksa bekerja sepanjang hari supaya batu itu dapat ditembus sesegera mungkin. Pada saat itu, kolonial Belanda tidak menganggap manusia lagi para pekerja roda itu. Mereka tidak memperdulikan penderitaan yang dialami oleh para pekerja roda itu. Orang-orang Belanda yang bertugas menjadi mandor memegang cambuk siapapun dari pekerja rodi yang beristirahat. Karena kelelahan langsung dicambuk. Bahkan jika ada para pekerja rodi yang meninggal dunia, mayat-mayatnya langsung dijatuhkan ke jurang yang ada di sekitar Batu Lubang. Betapa menderitanya para pekerja rodi pada saat itu. Di Batu Lubang itu terdapat ukiran yang menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh para pekerja rodi saat itu. Di sana sangat jelas digambarkan bagaimana Belanda tanpa belas kasihan memaksa para rakyat Tapanuli untuk memahat batu tersebut. Dalam lukisan itu diperlihatkan orang-orang Belanda yang memegang cambuk, sementara rakyat pribumi memahat batu-batu cadas. Pada saat itu kerja paksa itu, banyak masyarakat pribumi yang mengungsi ke hutan karena takut dianggap Belanda untuk bekerja di Batu Lubang. Tidak ada masyarakat yang berani bermukim di dekat Batu Lubang itu. Mereka lebih memilih untuk tinggal jauh di atas bukit. Namun setelah merdeka, barulah kampung-kampung seperti Desa Simaningkir dan Kecamatan Sitawi sekarang ada. Sebelumnya sudah ada yang berkebumi di sana, namun terpaksa bersembunyi. Ketika peristiwa ini terjadi, kelaparan sering dialami oleh keluarga yang ditinggalkan kepala keluarganya karena seorang kepala keluarga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Hal ini juga berimbas pada kondisi kesehatan diakibatkan kekurangan makanan yang bergizi.
Sebenarnya, sebelum terjadi kerja paksa ini, sudah banyak masyarakat yang kelaparan akibat penjajahan Belanda, dan ditambah lagi dengan kerja paksa ini sehingga keadaan semakin parah. Pembangunan terowongan ini melibatkan banyak tenaga kerja, baik dari masyarakat lokal maupun pekerja yang didatangkan dari daerah lain. Proses pembangunannya tidak mudah, karena harus dilakukan dengan teknik yang masih sederhana dan dalam kondisi yang mematang. Meskipun demikian, dengan kerja keras dan ketekunan, terowongan ini akhirnya berhasil diselesaikan dan mulai beroperasi. Banyak kisah-kisah mistis yang melekat. Salah satu kisah yang paling populer adalah tentang arwah para pekerja yang meninggal saat pembangunan batu lubang. Konon, katanya arwah mereka masih bergentayangan di sekitar terowongan, terutama di malam hari. Suara tangisan dan cerita seringkali terdengar oleh orang-orang yang melintas di sana. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan sosok-sosok misterius di dalam terowongan, seperti bayangan orang berjalan atau cahaya yang bergerak-gerak. Beberapa orang juga percaya bahwa batu lubang memiliki energi negatif yang sangat kuat. Hal ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang sensitif terhadap hal-hal gaib. Mereka seringkali merasa tidak nyaman atau bahkan ketakutan saat berada di dalam terowongan. Faktor-faktor yang memperkuat kisah mistis tersebut dikarenakan suasana di dalam terowongan yang sangat gelap dan sunyi. Tentu saja sangat mendukung munculnya perasaan takut dan misteri. Sejarah pembangunan batu lubang yang penuh penderitaan membuat tempat ini dipenuhi oleh energi negatif. Kisah-kisah mistis batu lubang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat. Batu lubang Sibolga bukan hanya sekedar terowongan. Ia adalah monumen hidup yang mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Batu lubang juga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia. Saat ini terowongan batu lubang tidak sekedar hanya digunakan untuk transportasi berat saja, tetapi tetap menjadi objek wisata sejarah yang menarik bagi pengunjung yang datang ataupun melewati terowongan ini. Pelestarian terowongan ini juga harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keaslian dan nilai sejarahnya. Sebagai generasi muda, kita perlu belajar dari sejarah. Dengan memahami sejarah batu lubang, kita dapat menghargai kemerdekaan yang kita nikmati saat ini dan terus berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik. Kita adalah generasi penerus bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jadilah generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Manfaatkan teknologi untuk belajar dan mengembangkan diri. Jangan pernah lupakan sejarah bangsa Indonesia dan selalu jadikan itu sebagai motivasi untuk berkarya dan berprestasi. Mengajarkan sejarah kepada generasi muda sangat penting. Dengan memahami sejarah, mereka akan memiliki rasa nasionalisme yang kuat, menghargai keberagaman, dan memiliki kesadaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Inilah sejarah pilu di balik batu lubang Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga sejarah ini menjadi batu loncatan buat kita masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan menjadi lebih cinta dengan tanah air Indonesia. Salam budaya.